Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali lagi dalam perencanaan pembuatan gambar tiga dimensi dengan menggunakan SketchUp ya. Sebelumnya kita sudah menggambar bagian dinding dan salah satu kusen di bagian depan ya dari bangunan yang kita buat di sini. Contohnya kita ambil dari homeshabi.com. Selanjutnya kita akan coba menggambar untuk kusen sebelah kiri ya di kamar ini. Oke, kita lihat di sini. Kita bisa lihat bentuk kusennya ini ya. Satu lebih besar, kedua sama seperti ini nih ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini yang besar yang ini ya. Lalu ini yang kecil, dua seperti ini. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai. Yang pertama kita ukur mungkin untuk jendelanya kita samakan saja dengan ukuran jendela yang ada di sini contohnya ya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita ambil bagian atasnya terlebih dahulu. Kita ambil dari sini ya. Dari sini. Lalu kita ambil untuk garis awalnya ya. Nah, ini untuk tingginya. Lalu kita ambil garis dindingnya sejauh 15 cm. Seperti ini. Lalu kita ukur untuk kusennya. Untuk tinggi kusennya kita ambil ini aja. Setelah itu kita pindahkan garis construction lainnya, move, tarik ke sini. Lalu bawahnya juga sama. Tingginya berapa ini? Kita gunakan pengukur ini. Oke, sejauh 50 cm ya. Tadi kita buat garis ini sejauh 50 cm. 50 cm. Oke. Oke. Ini garisnya sudah kita dapatkan untuk jendela ini. Lalu kita buat kotak di sini. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita copy place ya. M dulu untuk move, lalu tekan CTRL sampai keluar tanda plus. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bolongin menggunakan push pull ya. Push pull ini. Oke, arahkan sedikit simetri, lalu kita dorong ke belakang sampai ada arsilan seperti ini, lalu klik. Oke, kita sudah ambil satu contoh di sini untuk kusennya. Sebenarnya kita bisa edit kusennya sebenarnya ya, dari sini kita bisa potong. Kita coba aja ya. Move ya, kita copy dulu, move, lalu CTRL. Karena bentuknya sama, jadi kita hanya perlu mengedit di sini aja sih sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita masuk dulu ke dalam grupnya ya. Kita masuk dengan menggunakan double klik di sini. Nah, sudah masuk ke area grup kusen. Itu ditandai dengan warnanya berubah nih. Warna untuk daerah di luar kusen ini semuanya berubah. Artinya ini kita sudah berada dalam grup kusennya gitu, seperti itu.
Nah, di sini kita baru buang bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti daun jendela, daun pintu ya. Kita delete aja. Nah, setelah ini kita ke bagian bawah karena bawah tidak ada kusen, lalu kita push pull aja di sini. Push pull. Oh, ini masih ya. Kita double klik lagi untuk masuk ke grup di kusen ini. Oke. Sip, ini tandanya kita udah masuk. Kita bisa edit bagian ini. Lalu kita gunakan push pull. Klik dulu sini lalu push pull. Dorong. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya bagian ini ya. Sini kita bisa gunakan push pull juga pada bagian bawah kusennya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita baru hapus aja. Kita hapus bagian ini ya. Oke, setelah itu kita hapus ini juga. Yang tidak diperlukan kita hapus aja semuanya. Oke, udah jadi. Cepat kan? Jadi kita nggak perlu kalau ada yang sama atau identik sedikit atau perbedaan cuma sedikit, kita mungkin bisa manfaatkan gambar kusen yang sudah pernah kita buat gitu, seperti itu. Jadi kita bisa menghemat waktu pembuatan ya. Jadi kita delete dulu yang ini. Lalu kita masukkan M ya, M lalu kita bawa ke sini. Seperti biasa kita masukkan sejauh ya kurang lebih 1 cm ke dalam lah. Jadi kalau nanti buat kayaknya kita mendingan buatnya pada ukuran bukan 15 cm ya. Kita buat ketebalannya 14 cm aja. Supaya nanti ketika kita buat mundur 1 cm, nanti pas bagian dalamnya itu tidak menonjol seperti ini gitu. Kenapa Bapak buat seperti ini? Karena kita akan cuman menggunakan fasadnya aja, bagian depannya aja ya. Bagian-bagian luar bangunan aja untuk membuat eksterior bangunan seperti itu. Tapi nanti kalau seperti ini kita gunakan interior, maka kita harus sedikit mengedit bagian jendelanya juga di sini agak sedikit dimundurkan kembali. Oke, lanjut ya. Jendela ini udah, jendela bawah. Lalu kita masuk ke jendela atas ya, ini di sini. Bovenly ya, ini Bovenly untuk pencahayaan. Kalau kita bisa lihat di sini sebelum Bovenly itu ada dak dulu ya, ada dak. Setelah itu ke atas Bovenly dan tingginya pun dia lebih tinggi dari area sebelah kiri ini. Jadi dinding yang sebelah kanan ini itu jauh lebih tinggi dari dinding sebelah kiri ini. Jadi kita coba naikkan ya. Kalau diperkirakan sini kita lihat sepertinya sekitar 60 cm ke atas. Diperkirakan sekitar 60 cm lah ya dari sini. Kita naikkan dulu. Nah, untuk menaikkan kita ambil garis mana yang akan kita pisahkan ya. Ini dua sama yang ini. Nah, oke. Setelah itu kita baru tarik semuanya karena di sini tidak ada garis potong lagi. Kita tinggal push pull aja. Naikkan sejauh 60 cm. Oke. Cukup sepertinya 60 cm. Setelah itu kita buat daknya terlebih dahulu ya. Di sini daknya kurang lebih sama seperti dinding ya tebalnya. Kalau diperkirakan daknya sekitar 15 cm ini. Jadi kita buatnya tebalannya sama 15 cm. Terus di sini ada bagian kosong sejauh kurang lebih 20 cm di sini. Oke, kita buat ya. Kita buat pertama kita pakai tip measure-nya. Kita buat batasan antara kusen dengan daknya sejauh 20 cm. Oke, selanjutnya kita akan buat
ketebalan daknya 15 cm ya, kita samakan dengan dinding, enter, ketik 15 lalu enter ya. Selanjutnya kita buat ini aja, nah seperti ini juga sama ya, ketebalan 15 cm. Nah setelah itu kita buat garis menggunakan line, buatnya sejajar ya, kan coba kita lihat di sini antara kusen atas kusen bawah dengan dak itu sama, satu lurus ya. Jadi kita buat garis lurus dulu dengan menggunakan tape measure-nya seperti ini. Nah setelah itu kita tinggal satukan dengan menggunakan pen tools, ini sini lalu ke bawah. Oke, untuk kusen yang awalnya tertutup, tapi jangan khawatir, nanti kita akan hapus bagian yang menutupinya. Selanjutnya kita buat garis ke sini ya untuk menyatukan daknya. Nah di sini udah mulai, lalu kita lihat ke bawah, di bawah pun sini dia naik ya, naik kurang lebih 15 sih ya, kurang lebih 15. Di sini Bapak sudah buat jaraknya sekitar 20 cm, lalu dia maju sejajar dengan uh, kusen jendela yang tengah, jendela yang tengah. Oke, bagaimana cara menghapus bagian ini yang menutupinya? Kita tinggal klik aja dengan menggunakan tanda panah ini, klik lalu delete. Nah seperti ini ya. Kita manfaatkan tip measure juga ini untuk batasan bagian bawahnya ya, batasan bagian bawah ini ya. Kita gunakan tip measure, lalu kita pakai pen tools lagi, lalu ke bawah ya, tertutup lagi, kita buka lagi seperti ini, kita delete lagi. Oke, lalu kita hapus bagian-bagian yang menutupi garis. Oke, garis bantunya kita tutup juga, hapus dulu sementara, nanti kita bisa bikin lagi kalau perlu. Oke, lalu coba kita lihat bagian sini. Oh iya, ini ternyata bukan ikut garis ke sini, nggak ikut, tapi dia tiang sebelah sini. Oke, nggak apa-apa, tapi kita tarik aja dulu sejauh kurang lebih berapa ya, 1 meter sih kayaknya ya, sekitar 1 meteran. Kita tarik sejauh 1 meter 100, enter. Oke, meter seperti ini ya. Lalu tiangnya kurang lebih sepertinya 15-20 kayaknya sih tiangnya. Kita buat dengan bantuan ini tape measure lagi. Tape measure ini sangat bermanfaat sih sebenarnya kalau untuk pembuatan ini, sangat membantu sekali. Kita ketik 20, enter. Lalu ini ujung ini kita tarik ke bawah, lalu dari sini kita naikkan sejauh 20 cm, 20, enter. Nah sama seperti ini ya. Nah, setelah itu kita baru buat rectangle sini, lalu push pull aja. Nah seperti ini. Oke, nggak apa-apa lah, kita langsung klik di sini aja, lalu kita delete. Nah seperti ini. Ini pun atasnya ternyata sama seperti dak yang atasnya ya. Kita tarik ke atas pakai push pull, lalu sejajarkan. Oke. Oke, bagian depan ini udah jelas ya, udah selesai kayaknya. Kita tinggal naik ke atas ke kusen. Oke, bagian depan ini udah beres ya, untuk daknya udah beres. Setelah itu kita tinggal membuat bovenly-nya yang atas di sini ya. Kita perkirakan aja tingginya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia ada jeda ya antara dak dengan jendela. Kita buat 20 lagi ya, manfaatkan tool measure ini, tarik ke atas sejauh 20 cm,
Lalu kita tarik lagi kurang lebih sejauh 60 cm ya. Nah, seperti ini. Yang cukup segini. Lalu bagian kiri ini tebalnya sama dengan dinding ya. Kita bisa lihat 15 cm. Nah, bagian samping rata dengan bawah. Setelah itu kita buat rectangle. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya sama seperti pembuatan kusen yang lainnya. Kita move ya, M atau klik ini. Lalu CTRL sampai keluar tanda plus. Itu tarik keluar. Nah, setelah ini kita baru boleh untuk push pull di sini. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak tidak membuat perbedaan atau tidak membuat layer ya. Jadi tidak membuat grup di sini antara kusen, terus ada grup untuk dinding. Biasa sih ada ya. Ada sebagian penggambaran juga yang menggunakan kolom, jadi menggambarnya itu per grup. Ada grup kolom, setelah itu grup kolom, grup dinding, setelah itu ada grup kusen dan sebagainya, dibuat per grup gitu. Tapi untuk kali ini Bapak membuat, karena ini baru dasar awal, jadi kita buat yang sederhana aja, tanpa ada grup ya. Nanti mungkin kita akan buat project selanjutnya, kita akan buat versi yang menggunakan grup. Oke, kita hapusin dulu. Oke, selanjutnya kita buat kusennya ini, Bovenly-nya ya, kusen Bovenly-nya. Kalau diperkirakan ini tidak lebih dari 80, berarti sekitar 60 ya. Ini kotak, ini tengahnya sisanya. Jadi kita offset aja dari sini 60, enter, dan dari kiri ini pun 60, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis ke bawah. Oke, seperti ini ya. Kita lihat dulu bagian depannya seperti apa. Oke, lanjut setelah itu kita offset bagian ini. Mana offset ini? Kita ambil offset ini aja ke dalam aja lah ya, nanti sisanya yang ini mengikuti garis offsetan yang dalam. Offset sejauh 5 cm. Nah, seperti ini. Lalu ini juga sama, double klik. Nah, karena kusennya ini nyatu, jadi kita hanya ambil satu aja. Ini karena ini bukan kalau dijumlahkan ini sekitar 30 ya, 30. 10, ini 5 ya, bukan 15, maaf. Jadi 10 itu ketebalan, jadi kita satuin aja bagian ininya. Satuin. Ini juga sama, satuin. Lalu kita hapus bagian ini. Hapus ini, lalu hapus bagian ini, hapus bagian ini. Juga hapus bagian ini juga. Oke, seperti ini. Setelah itu kita ambil, move, please geser ke kanan. Ini untuk kaca karena dia nggak ada yang kaca terbuka ya, jadi kaca mati semuanya. Lalu kita dorong aja, kita delete. Nah, seperti ini. Lalu jadi kita push pull dulu pakai tanda plus, jangan lupa klik plus, lalu tarik ke sana atau ke sini sama aja sejauh 15, buat 14 aja deh. Tadi yang kalau lihat tadi 15 kan menonjol ke luar ya, menonjol ke dalam, kita buat 14 aja. Ulang 14, enter, bukan spasi, maaf. Nah, oke, selanjutnya karena ini kaca mati, jadi kita masukkan aja langsung ini. Kita copy, kita buat grup aja, sini make group.
lalu move, lalu kita ambil bagian kirinya aja. Kita nggak perlu terlalu detail sih ya, karena ini tidak akan terlihat, jadi kita langsung aja klik seperti ini. Nah setelah itu kita baru masukkan grupnya dulu terlebih dahulu ya. Ini dulu nih ya, coba klik 1 2 3. Nah, lalu klik kanan grup, selanjutnya kita blok, lalu klik kanan kita grup lagi ya. Sedikit ribet tapi ini bisa membantu kalau ada revisi dan sebagainya. Lalu kita move bawa, kita ambil bagian belakang ya, ambil bagian belakang, jadi bagian belakangnya lurus dengan dinding, bagian depannya jadi agak sedikit menonjol ke luar, ke dalam. Jadi nah seperti ini. Nah tuh lihat, jadi ada lebihan 1 cm ya di sini. Nah ini mungkin jauh lebih cantik ya. Oke, selanjutnya kita bereskan dulu bagian depannya ya. Kita lihat bagian depannya seperti apa. Di sini ada dinding, lihat ya, dindingnya menjorok ke depan kurang lebih 30 atau 40 cm gitu ya, kalau kita bisa lihat di pinggir. Nah lihat, lebih, ini 1 meter, dia agak kurang sedikit dari 1 meter, jadi sekitar 60 atau 70. Oke, kita tarik ya ini ke kanan sejauh 15 cm. Padahal yang tadi sudah ya, jangan dihapus sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita ambil ke bawah, lalu kita tarik ke kanan, push pull sejauh 60. Hop, ini dulu, kita lihat dulu sini dinding ya. Oke, kita tarik karena dia tidak nyambung dengan apa, atapnya ya, jadi kita ambil 60 cm di sini. Setelah itu ini ada naik sejauh 1 meter kayaknya, kita ambil 1 meter kurang lebihnya untuk pagarnya, tinggi pagarnya 1 meter 100. Nah lalu kita tarik garis, setelah itu kita tarik ke depan. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita buat yang sebelah kiri. Di sini ada dak juga nih, kita lihat di sini ada dak juga sama seperti ini, tapi dia kayaknya agak lebih kecil dari ini nih, sekitar 70 cm kayaknya sih. Kita coba ya buat di sini, dia mana, coba lihat di depan. Tetap ya, di sini ada jarak antara kusen dengan daknya. Kita buat jaraknya sama seperti ini, 20. Kita hapus dulu bagian-bagian ini, atau kalau mau hapus semuanya, kita pengen hapus semuanya nih, gimana caranya biar nggak dihapus satu-satu. Kita gunakan apa ya, edit. Nah edit, benar, edit, lalu delete guide ya ini. Nah hilang semuanya, itu seperti itu, biar kita tidak terlalu pusing dengan garis-garis ya. Jadi kita bersihkan dulu, nanti kita buat garis-garis yang baru lagi. Oke, di sini kita buat ya 1 di sini, lalu kita tarik ke atas 2 sejauh 20 cm. Nah seperti ini. Lalu setelah itu kita tarik lagi ke atas sejauh 15 cm. Nah dari sini kita tarik ke atas, ini untuk batas akhirnya seperti ini. Lalu kita tarik lagi ke atas ini juga sama seperti ini. Lalu kita buat garis di sini, mulainya di sini 2 3 4 5, turun ke bawah, langsung ke bawah. Nah seperti ini. Oke, lalu kita tarik sejauh 70 cm aja cukup kayaknya. Tarik ke depan sejauh 70 cm. 70. Oke ya, 70 cm. Setelah itu di sini coba lihat ya, di sini ada garis expose kayaknya sih ya, dari ban ya, kayak ban tebalnya 10 cm kayaknya. Kita coba buat dia sejajar atasnya, lalu
kita turunkan sejauh 10 cm. Nah 10 kayaknya beneran deh, ini terlalu tipis, berarti sekitar 5 lah, 5 cm. Oke, setelah itu kita buat garis kembali. Nah di sini dia agak sedikit menonjol, lihat ini ada bayangan bawahnya, berarti dia sepertinya menonjol. Kita tarik di sini sejauh, hop, panjangan kita ambil 7 cm aja cukup. Oke, nah dia sebagai batasnya yang atas. Setelah itu lihat di sini, ini expose-nya kayak yang dari kayu ya, expose-nya, atau kadang ada yang pakai GRC kalau nggak salah, ada ya yang dari displang itu, seperti itu juga bisa digunakan. Di sini kita buatnya supaya lebih gampang ya, kita buatnya garis-garis aja deh, kita ambil di sini. Nah di sini kita turun ke bawah. Oke, satu. Setelah itu kita buat garis 20 cm-an, 20 cm, 20 cm, lalu tambah 1 cm, 2 cm lah. Nah seperti ini. Lalu kita buat garis. Oke, tambahin juga. Nah sekarang kita tinggal menambah semuanya ke atas, menambah ke atas. Tapi gimana caranya supaya cepet ya, kita tinggal blok ini aja, salah, jangan semuanya. Oke, M, tarik, coba sini, 8, Smart 10, enter, 10 kali, enter. Oke, pas kayaknya 10 ya, walaupun mungkin ini agak sedikit panjang, tapi kayaknya pasti 10, seperti ini. Oke, kita ambil dia keluar sejauh 2 sentian lah ya, ini kita tarik 2 sentian ke depan, 2, enter, lalu double klik, 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 double klik ya, karena kalau seperti di data aja nanti efeknya tidak akan terlihat gitu ya. Nah kalau ini bisa terlihat nyata. Oke, kita buat seperti ini aja ya, biar nggak terlalu sulit. Oke, ini bagian depannya. Coba dulu ininya, double klik. Nah ininya kita refresh page-nya biar sama warnanya. Oke, seperti ini. Bagian depan selain atap kayaknya sudah cukup ya. Oh iya, bentar, satu lagi di sini. Ini kita belum tambah, kita tinggal tarik aja yang bawah ini aja. Tarik ke atas, berapa nih? 100. Kalau enggak pun kita tarik aja ke sini, sejajar ini. Nah, kita klik di sini. Klik, maka tingginya akan sama. Oke, seperti ini. Oke. Bapak rasa untuk bagian depan cukup, dan pertemuan kita pun Bapak rasa ini terlalu lama ya, jadi kita akan lanjut lagi untuk membuat bagian belakangnya, seperti apa, lalu buat pintu juga di sini, pintu 1, 2, sama pintu kamar mandi kita buat aja semuanya. Walaupun emang kalau kita mau ngambil eksterior cukup bagian-bagian luar aja sebenarnya, nggak masalah ya, cuman Bapak akan buat pintu aja di sini, 3 buah pintu, supaya nanti kita akan lanjut ke interiornya seperti apa. Oke, Bapak rasa itu untuk pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.